dan optimasi performa kampanye seperti Meta Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. Dan yang kedua ada Ibu Nuria Rizkiani, selaku Project Office Prior Ads yang berperan penting dalam koordinasi proyek dan penerapan strategi penjualan efektif serta pengolahan kolaborasi antar tim marketing. Baik, langsung saja saya persilakan untuk pemateri kita pada hari ini, Bapak Profa Imam Mustafa dan Ibu Nuria Rizkiani. Oke, terima kasih Kak Fadila Fatah. Untuk suara saya sudah terdengar jelas atau belum? Terdengar jelas, Ibu. Oke, Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti materi tentang digital marketing dan juga tren saat ini. Dan terima kasih juga untuk Networking Summit yang bersedia untuk mengadakan acara ini supaya teman-teman ataupun mahasiswa yang masih awam ya terkait digital marketing itu jadi tahu gitu seberapa penting sih digital marketing di saat ini. Oke, mungkin dari panitia, saya minta tolong untuk ditampilkan materinya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin memberikan instruksi untuk materi hari ini. Oke, iya silakan. Akan ada waktu 60 menit untuk penyampaian. Baik, Ibu. Akan ada waktu 60 menit untuk menyampaikan materi tanpa adanya interupsi dan 15 menit setelahnya adalah sesi Q&A. Dan saya ingatkan kembali untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk para networkers dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin materi yang disampaikan. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman setelah pemaparan materi dan tanya jawab akan ada FGD yang menjadi salah satu syarat wajib untuk networkers mendapatkan sertifikat. Oke, langsung saja untuk Ibu Nuria Rizkiani dipersilahkan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, tadi kan sudah diperkenalkan ya, kalau saya itu Nuria Rizkiani sebagai Project Officer di Prior Ads, itu agensi digital marketing gitu. Jadi memang di sana saya dan juga tim itu lebih kepada membantu perusahaan, jadi memang Prior Ads to business, membantu perusahaan untuk memaksimalkan baik itu mungkin brandingnya ataupun omsetnya itu dalam digital marketing begitu. Jadi pemasaran marketing seperti itu. Oke, untuk materinya apakah sudah bisa ditampilkan ya? Oke, yang ini ya. Oke, untuk awalannya yang akan kita bahas hari ini dari saya Nuria, itu ada penjelasan digital marketing dan juga marketing funnel. Mungkin dari teman-teman nih, bisa drop di komentarnya gitu, seberapa tahu sih teman-teman terkait digital marketing? Oke. Mungkin ada yang bisa kasih clue-clue dikit gitu, digital marketing itu apa sih buat teman-teman yang mungkin tuh belum tahu gitu? Oke, terpantau masih belum ada yang komen ya. Belum tahu semua berarti ini, teman-teman. Ibu mohon maaf,
Untuk mic-nya masih mati. Oke, oke. Sorry, sorry. Ya, kita Ibu. Oke. Digital marketing kegiatan promosi produk berbasis media digital. Oke, internet. Oke, lewat sosial media, betul itu salah satunya. Ini kayaknya mic saya agak error dari ini ya. Soalnya dimatikan tadi, terus dinyalakan juga. Oke, mungkin langsung saja dari jawaban teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu, semuanya benar. Karena memang digital marketing sendiri itu adalah pemasaran yang dilakukan itu secara digital atau internet gitu. Cuman memang digital marketing itu tidak hanya sosial media. Kayak tadi bisa melalui Google dan lain sebagainya. Yang penting itu berbasis internet kayak yang Shopee, kayak gitu. Itu juga bisa. Mohon maaf Ibu, trouble lagi, mic-nya mati lagi. Oke, oke. Oke, untuk definisi digital marketing sendiri itu adalah strategi atau cara brand supaya mereka itu tetap relevan, terlihat, dan juga menghasilkan keuntungan di dunia yang mayoritas aktivitasnya itu sudah berpindah ke ranah digital gitu. Baik saya ataupun teman-teman sendiri, mungkin juga keluarga teman-teman, ibu, bapak gitu, dan yang lainnya. Itu kalau semisal mau belanja sesuatu juga kebanyakan kita juga udah beralih ke online kan, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman kayak, terus kenapa kok masih ada toko gitu yang jual gitu. Nah kan kalau misalnya toko sendiri itu adalah ya salah satunya tuh dulu waktu belum ada internet ya mereka bukanya toko gitu. Tetapi untuk memaksimalkan keuntungan, untuk memaksimalkan kayak kalau misalnya di toko di Surabaya gitu. Jadi yang tahu tuh cuman orang-orang Surabaya aja gitu. Akhirnya mereka beralih ke digital marketing untuk penjualannya mereka tuh lebih luas lagi gitu. Yang awalnya di Surabaya itu jadi jual juga di Jakarta melalui online, melalui Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan gitu, atau ya branding gitu, yang tidak memanfaatkan digital marketing gitu, ya mau tidak mau mereka akan kalah gitu sama zaman gitu. Apalagi karena gini, kalau misalnya kita mau jual suatu barang gitu atau jasa, kita kan harus tahu gitu target market kita itu seperti apa gitu. Nah, yang sekarang target market kita itu adalah orang yang memang aktivitasnya banyaknya lewat HP gitu. Jadi melalui internet seperti itu. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya bisa di next. Oke, teman-teman. Jadi kalau terkait digital marketing itu ada marketing funnel-nya. Maksudnya adalah kalau misalnya kita punya brand atau perusahaan, itu ada alurnya di mana perusahaan kita itu awal buka sampai kita itu menghasilkan omset gitu. Mungkin di sini saya juga mau membahas kalau misalnya teman-teman itu mau gabung di digital marketing, maksudnya mau mempelajari digital marketing secara luas. Jadi kan teman-teman mungkin lebih ke karyawan gitu yang masuk di sebuah perusahaan atau brand. Nah, teman-teman juga harus tahu gitu marketing funnel-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman itu berkesempatan untuk memberi saran kepada perusahaan, jadi teman-teman itu bisa mengetahui gitu saran untuk perusahaan ini yang bagus itu seperti apa gitu. Mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau di Prior Ads itu sempat ada ya calon konsumen ya klien. Itu beliau itu mau diiklankan gitu. Dimana kalau diiklankan di sini ini masuknya adalah konversi gitu. Yang artinya yang diharapkan ada penjualan untuk produknya mereka gitu.
Tapi setelah tim kami, Prayer Ads itu mencoba kayak menganalisa gitu ya, terkait sosial medianya dan juga info-info terkait brand dari beliau itu bukan di tahap itu gitu, belum di tahap konversi gitu. Memang bisa gitu kalau misalnya ingin langsung di Facebook Ads gitu atau kayak promosi Google Ads seperti itu. Cuman akan kurang maksimal karena ada tahap-tahap yang seharusnya itu tidak dilewati oleh mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman berkesempatan untuk memberikan konsultasi gitu atau seperti prior ads itu bisa menyarankan kalau misalnya perlu tahap ini sebelum memasuki di konversi kayak gitu. Oke, langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada awareness. Bisa di next. Oh ya, ini masuk ke top of funnel dulu ya. Oke, jadi top of funnel itu tahapan utama gitu. Jadi di sini itu ada tahapan utama ketika teman-teman sedang mempromosikan produk, jasa, atau diri sendiri teman-teman kayak ya branding personal gitu. Ada tahapan utama di mana itu namanya awareness gitu. Jadi apa sih awareness itu? Jadi di tahap pertama ini awareness untuk goal-nya sendiri itu membuat audiens, ya calon konsumen, calon customer itu tahu gitu. Yang relevan itu tahu tentang brand kita gitu atau mengenal kita itu siapa, mengenal apa yang sebenarnya itu perusahaan kita itu apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melangkahi step selanjutnya, itu audiens pasti berpikir kayak ini sebenarnya apa gitu, karena belum ada tahapan awareness atau kesadaran di otaknya audiens kalau ini tuh sebenarnya apa gitu. Nah, untuk kontennya yang diperlukan itu adalah edukasi mengenai produk yang dipasarkan. Ini lebih edukasi singkat aja gitu, misalnya kayak klinik gigi. Kalau gitu, teman-teman itu untuk memperkenalkannya, ya klinik gigi ini tuh di mana. Habis itu mereka itu ya menyediakan apa saja, kayak gitu. Itu untuk kesadaran kepada audiensnya. Contoh yang lain ada konten behind the scene, lalu konten hiburan yang interaktif, yang hubungannya itu dengan tren gitu. Jadi kalau misalnya, ya teman-teman pasti main lah ya Instagram. Kalau semisal teman-teman ngelihat konten yang terlalu kayak serius gitu, pasti kan kayak kurang apa ya, kurang menarik, bisa dibilang kurang menarik gitu. Jadi sebuah perusahaan atau ketika teman-teman besok ya mau membranding perusahaan gitu, itu teman-teman harus tahu gitu target audiensnya tuh seperti apa gitu. Jadi membuat audiens yang relevan itu adalah yang sesuai dengan targetnya kita gitu. Kalau misal klinik gigi berarti ya anak-anak muda masih masuk dong. Berarti ya cobalah buat konten yang sekiranya itu ya mereka itu suka gitu. Gak perlu yang serius-serius banget seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya di awareness teman-teman itu mau mengiklankan, itu juga bisa gitu. Kan kalau misalnya sekarang mungkin ada yang pernah mencoba nih untuk upload reels gitu atau bantu sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produknya. Itu kayak susah banget ya pakai organik. Nah, itu teman-teman bisa mengiklankan juga. Namun dengan hasilnya itu lebih ke jangkauan gitu kayak jumlah tayangannya, jumlah videonya gitu. Karena kan semakin ya karena kita mengiklankan itu kan eh, kontennya kita tuh jadi semakin menyebar lebih luas seperti itu. Nah, ini juga penting yang tadi udah aku bilang kontennya tuh perlu dikemas dengan yang fun, mengikuti tren agar bisa dikenal banyak orang itu dengan mudah. Oke, untuk yang selanjutnya ada interest atau minat. Oke. Nah, jadi di sini tuh teman-teman perlu tahu kalau semisalnya teman-teman sendiri ya kayak nyari sebuah produk itu kemungkinan besar ketika kalian melihat pertama kali itu kalian kayak cuman oh ya udah ini produknya gitu. Kalian perlu mencoba
melihat gitu berkali-kali sampai produk itu tuh ngerasa kayaknya aku butuh ini deh gitu. Nah, jadi audiens itu setelah dikenalkan brand itu perlu ditarik lagi dengan interest gitu. Jadi membangkitkan ketertarikan aktif yang ini tuh audiens tuh merasa kayaknya ini solusi buat aku deh, buat kesusahan aku bukan sekedar produk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak cuman ngomongin ini tuh produknya tuh kayak warna pink atau kayak gini, berguna untuk ini, kayak gitu udah umum gitu. Nah, teman-teman harus menggali sebenarnya di produk atau jasa yang teman-teman tawarkan itu apa sih yang bisa diunggulkan dan bisa menjadi jawaban untuk kesusahan dari audiens. Contohnya kayak botol minum gitu. Botol minum biasa kan kayak ya udah biasa gitu. Tapi ternyata hadir nih botol minum di mana dalamnya itu stainless. Stainless di mana kayak udah ada klaim gitu, tahan panas, tahan dingin kayak gitu. Nah, itu lebih menarik. Terus datang lagi nih botol minum kalau teman-teman tahu botol minum yang tutupnya itu bisa dijadiin kayak holder HP itu. Nah, itu juga jadi nilai tambah yang unik gitu buat mereka untuk mempertimbangkan kayaknya aku beli ini aja deh gitu. Sekalian buat mungkin teman-teman yang suka vlog atau kayak nge-video makanan. Jadi ya udah tinggal bawa botol minum itu aja. Itu contohnya gitu. Nah, kalau yang di Intras ini kontennya itu tadi edukasi yang lebih mendalam gitu. Jadi terkait produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Oke, mungkin yang ini waktunya juga cepet banget ya. Oke, untuk contohnya ini bisa teman-teman adain webinar gratis. Itu mungkin buat teman-teman yang produknya itu jasa gitu, kayak perusahaan itu jasa gitu. Bisa kayak ngasih webinar gratis, bagi-bagi produk gratis, kayak kayak gitu. Nah, kalau misalnya iklan itu masih ya orang yang telah teman-teman nargetinnya adalah dari sebelumnya. Kalau sebelumnya teman-teman setting di konten awareness, itu targetnya itu adalah bla 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 gitu. Jadi di interest kalian juga menargetkan target itu lagi gitu. Jadi aku udah lihat nih yang konten awareness-nya gitu. Tapi aku kayak gak menggugah gitu di hatiku konten A ini gitu. Terus ternyata besoknya mereka buat konten yang interest ini dan aku itu lihat. Nah, itu barulah ada kayak menggugahnya seperti itu. Terus lanjut untuk yang ketiga itu consideration atau pertimbangan. Nah, ini masuk di middle of funnel. Jadi kayak, oke bentar, kelihatan. Oke, jadi setelah audiens sadar, dan kita udah awareness, udah interest, nah kita itu perlu membangun minat atau yang memicu gitu, pertimbangan kalau kayaknya aku antar produk ini dan produk ini kayaknya aku lebih cocok yang ini gitu. Dan kalian itu bisa dalam pertimbangan itu untuk produknya kalian. Gitu. Nah, ini untuk tahapnya ada consideration ya, yaitu kita adalah memberikan bukti kuat bahwa brand yang kita promosikan itu adalah pilihan terbaik dibanding kompetitor, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebantu sebuah perusahaan yang dimana, oh ini awareness-nya tuh udah cukup gitu. Kayaknya kita udah waktunya masuk di consideration gitu. Jadi kayak mereka itu sebenarnya udah ada jualan gitu, dikit-dikit gitu, dan pengen lebih memaksimalkan lagi. Nah, ini contoh strateginya bisa ngasih testimoni dan ulasan pelanggan kayak gitu, atau demo produk gratis gitu. Nah, pertimbangan ini juga kalau teman-teman, ya yang perempuan lah ya, ini kan pasti juga kan pakai skincare, pakai makeup. Kalau teman-teman tahu ada klinik kecantikan yang dia tuh pakai skin check, skin analisis. Nah, itu untuk pertimbangan gitu. Jadi untuk kayak kita tuh ngebiarin audiens itu mencoba kayak produk kita tuh kayak gimana, terus kita memaksimalkan itu. Nah, jadi audiens itu bisa milih gitu. Oh, ternyata brand ini tuh lebih baik ya daripada yang sebelah, contohnya kayak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah konversi. Nah, di sini baru deh teman-teman itu ngerasa kalau misalnya ya bisa di next
Nah, ini bottom of funnel itu konversi, yaitu kita menarik audiens itu untuk bisa melakukan pembelian sampai juga pasca pembelian itu artinya setelah membeli. Oke. Jadi yang consideration itu mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan membeli atau yang lainnya. Kan konversi juga ada banyak ya. Jadi kita tuh kayak ibaratnya tuh kayak CTA gitu ya, yang menyuruh audiens untuk melakukan sesuatu yang kita pengenin. Contohnya, kalau semisal teman-teman branding diri sendiri, berarti CTA-nya kan bukan kayak mengambil tindakan orang untuk membeli ya, lebih kepada kayak follow dong, kayak komentar dong, terus coba share ini, terus jangan lupa disimpan ya kontennya biar nggak lupa. Nah, itu juga bisa masuk ke konversi, karena konversi itu lebih kepada kayak apa yang kita dapatkan gitu. Jadi kayak dapat like atau dapat komen, dapat kayak misal mereka share itu juga bisa. Nah, kalau terkait konversi dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi kan dia lebih ke menghasilkan omset ya, menaikkan omsetnya mereka gitu. Nah, itu perlu adanya kayak teman-teman bisa memilih gitu. Perusahaan ini tuh sebenarnya tuh kontennya tuh lebih hard selling atau soft selling sih yang paling bagus gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya dan juga tim saya gitu, kita bisa pakai dua-duanya gitu. Jadi kalau semisalnya jadi kayak ngetes gitu. Kalau misalnya kita pakai soft selling itu gimana sih mereka gitu. Terus kalau misalnya pakai hard selling itu seperti apa? Kita tuh harus punya datanya gitu. Jadi teman-teman sendiri kalau misal eh, bagian desain mungkin bagian konten untuk video, teman-teman harus bisa membedakan ya mana yang hard selling, mana yang soft selling kayak gitu. Oke, kalau yang di sini lanjut untuk yang soft selling itu lebih ke meyakinkan pembeli itu dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Tapi kalau misal hard selling itu langsung fokusnya ke harga. Dan jangan lupa juga untuk call to action. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya call to action itu apa. Call to action itu ya CTA di mana kayak kita itu mau apa dari audiens yang membaca konten kita, melihat konten kita atau kayak gimana gitu. Mau mereka untuk nge-follow atau mau mereka untuk komen, mau mereka untuk membeli atau seperti apa itu harus jelas juga seperti itu. Nah, jadi untuk targetnya conversion ini adalah audiens itu membeli produk kita. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya itu masuk masuk loyalty gitu. Jadi di sini itu